Halo, Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kebaikannya senantiasa melingkupi kehidupan kita. Saudaraku, dimanapun Anda berada, marilah kita memperdengarkan sejenak pesan firman Tuhan bagi kita agar kita tetap taat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kali ini kita akan berbicara tentang percaya dan taat. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Percaya kepada Kristus bukanlah langkah akhir dalam kehidupan sebagai orang percaya. Justru ini langkah awal untuk menempuh perjalanan panjang menuju kesempurnaan keselamatan yang dianugerahkan Allah. Alkitab mencatat ada banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus setelah mendengarkan kesaksian tentang dirinya. Kemudian Yesus menjelaskan apa yang harus mereka lakukan setelah mereka percaya kepadanya. Namun sebagian orang Yahudi, mereka terganggu dengan kata kemerdekaan yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka menegaskan kepada Yesus identitas mereka sebagai keturunan Abraham yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah hamba siapapun. Artinya, mereka tidak membutuhkan kemerdekaan itu. Mereka merasa sudah merdeka karena keturunan Abraham. Orang Yahudi tersebut gagal paham mengenai kemerdekaan yang Yesus katakan. Kemudian Yesus menegaskan bahwa ia tidak sedang berbicara mengenai status kemerdekaan atau status mereka, melainkan mengenai kebebasan mereka dari dosa. Siapapun yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini berlaku sepanjang masa, termasuk di dalam kehidupan orang percaya masa kini. Dan hanya Yesus yang mampu benar-benar memerdekakan kita dari dosa. Seperti orang Yahudi, sering kali kita mengaku percaya tetapi tidak memahami maksud kebenaran firman Tuhan. Tidak jarang kita gagal paham akan firman yang diberitakan. Kita seringkali tersinggung saat ditegur oleh firman Tuhan, atau bahkan kita seringkali merasa bahwa firman yang diberitakan bukan untuk kita. Alhasil, bukan taat melakukan firman, tetapi kita justru protes kepada Allah. Tujuan kita percaya kepadanya adalah untuk memperoleh kemerdekaan. Hidup yang sempurna bukan sekedar sebagai status, tetapi hidup yang diubahkan menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka, tetapi lagi terikat dalam dosa, bahkan semakin serupa dengan Kristus. Hal ini tidak akan terwujud tanpa kerendahan hati dan kesediaan untuk mengubah oleh kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, percaya dan taat. Kita harus mengerti pembahasan ini bukan hanya dituntut percaya, tetapi sepanjang perjalanan akan teruji kepercayaan itu di dalam ketaatan, bagaimana kita menjalani atau melaksanakan perintah-perintah yang dari apa yang kita percayai. Atau kita memakai argumen kita sehingga mempermudah kita untuk memahami akan tentang kemerdekaan yang Tuhan berikan. Jadi mari kita memahami firman ini. Sudah dijelaskan bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya hanya Tuhan yang dapat memberikan kepada kita, membebaskan setiap belenggu dosa yang kita lakukan. Kita tidak bisa keluar dari hal itu, tetapi oleh kuasa Roh Kudus, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, biarlah Dia yang menguasai hati dan pikiran kita, agar kita benar-benar mengalami kemerdekaan dengan kuasa daripada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita merendahkan hati kita agar Tuhan yang senantiasa mengubahkan hidup kita, mengubahkan paradigma kita, karena hanya Tuhan yang mampu memerdekakan kita dan melepaskan kita dari segala belenggu dosa. Jadi mari, jangan keraskan hati kita,
Biarlah kiranya Tuhan yang bertahta berdaulat di hati kita, agar kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya daripada Tuhan. Demikian pemaparan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.